Pernah kebayang nggak sih apa sebetulnya yang membedakan hipnoterapi yang aman dan etis dari praktek yang berisiko? Hari ini kita akan bedah tuntas standar klinis dan peraturannya supaya kita semua punya panduan yang jelas. Oke, kita mulai dari ide intinya dulu ya. Kelayakan klien untuk hipnoterapi itu bukan soal penilaian moral, sama sekali bukan. Ini murni keputusan klinis yang hati-hati, yang menimbang antara resiko dan manfaat. Nah, kutipan ini benar-benar mengubah cara kita memandang tanggung jawab profesional kita. Sebelum kita menilai klien, langkah paling pertama dan paling krusial adalah menilai diri kita sendiri. Yap, kita harus berkaca dulu. Memahami kualifikasi dan batasan kita adalah garis pertahanan pertama untuk keamanan klien. Ini bukan sekadar saran loh, ini adalah fondasi praktik yang aman. Wewenang kita untuk menyeleksi klien itu datangnya langsung dari kualifikasi profesional kita. Organisasi seperti American Society of Clinical Hypnosis atau ASC juga menekankan kalau hipnosis itu adalah alat klinis, bukan sekedar trik sulap. Coba perhatikan deh, gimana tanggung jawab screening kita itu berkembang seiring dengan level kualifikasi profesional kita. Seorang tenaga kesehatan berlisensi misalnya, bisa melakukan asesmen yang komprehensif. Sementara seorang hipnotis awam harus fokus pada pengembangan diri dan yang paling penting, tahu kapan harus merujuk klien ke ahli lain. Intinya adalah tetap berada di jalur yang semestinya. Nah, setelah kita beres menilai diri sendiri, langkah berikutnya adalah mengidentifikasi red flag atau tanda bahaya pada klien. Karena ada beberapa kondisi klinis di mana hipnoterapi justru bisa lebih banyak mendatangkan mudarat daripada manfaat. Prinsip utamanya cuma satu, dan ini nggak bisa ditawar. Primum non nocere. Pertama, jangan merugikan. Mirip seperti pilot yang melakukan pengecekan lengkap sebelum terbang, tugas kita adalah memastikan keselamatan klien di atas segalanya. Ini adalah fondasi praktik etis yang mutlak. Tapi resiko ini nggak semuanya sama rata loh, ada tingkatannya, ada hierarki yang jelas. Contohnya kondisi seperti psikosis itu dianggap kontraindikasi absolut. Di sini, kesepakatan klinisnya sudah jelas. Hipnoterapi bisa memperburuk distorsi realitas, jadi harus dihindari. Nah, di sisi lain, kondisi seperti depresi misalnya, itu butuh penilaian yang lebih mendalam dan bernuansa. Banyak banget praktisi yang fokusnya pada satu hal, sugestibilitas klien. Tapi pertanyaannya, seberapa besar sih pengaruhnya terhadap keberhasilan klinis? Beneran sepenting itu? Menurut meta-analisis, sugestibilitas hipnotik itu ternyata hanya menyumbang sekitar 6% dari variasi hasil klinis. Cuma 6%. Jadi, kalau sugestibilitas bukan faktor utamanya, lalu apa dong? Nah, kesuksesan sejati itu ternyata bergantung pada hal-hal seperti motivasi klien, kepercayaan yang kita bangun dengan mereka, dan tujuan yang jelas. Justru elemen manusianya, aliansi terapeutik itu, yang benar-benar mendorong hasil positif. Jauh lebih besar perannya daripada sekedar kemampuan bawaan seseorang untuk menerima sugesti. Tentu saja, memahami sisi klinis itu baru setengah dari perjalanan. Untuk bisa berpraktek dengan aman dan profesional di Indonesia, kita juga harus paham dan bisa menavigasi lanskap hukum yang berlaku. Perhatian untuk semua praktisi, lanskap hukum kita sudah berubah. Landasan hukum utama sekarang adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Undang-undang ini menggantikan peraturan sebelumnya, jadi sangat-sangat penting untuk memastikan praktik kita sudah sesuai dengan kerangka kerja yang paling baru. Di bawah undang-undang baru ini, ada dua jalur perizinan utama yang perlu kita ketahui. Ada STPT atau Surat Terdaftar Penyehat Tradisional, ini untuk penyehat tradisional empiris. Lalu ada SIPKT atau Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional, yang ini diperuntukkan bagi tenaga kesehatan tradisional dengan kualifikasi formal. Tahu posisi kita di mana itu krusial banget untuk kepatuhan hukum. Oke, kita udah bahas kompetensi, red flag klinis, prediktor keberhasilan, sampai hukum. Sekarang, mari kita satukan semuanya ke dalam sebuah kerangka kerja yang simpel dan multi-aspek yang bisa kita pakai untuk setiap klien. Anggap aja ini sebagai checklist utama kita sebelum terbang bareng klien. Kita nilai sumbu klinis untuk stabilitas, sumbu medis untuk masalah fisik yang mungkin mendasari, sumbu kognitif untuk menyesuaikan pendekatan kita, sumbu motivasional untuk kesiapan klien, dan terakhir, yang nggak kalah penting, sumbu legal etis untuk memastikan kita tetap berada dalam lingkup praktek. Kalau kelima sumbu ini lampu hijau, kita bisa lanjut dengan penuh percaya diri. Pada akhirnya, ini adalah pertanyaan yang harus kita semua tanyakan pada diri sendiri. Apakah praktik kita hanya dibangun di atas sugesti atau di atas fondasi keselamatan yang kokoh?
Praktik yang benar-benar profesional dan etis itu tidak ditentukan oleh seberapa hebat sugesti Anda, tetapi oleh benteng keamanan yang Anda bangun dengan cermat di sekeliling kesejahteraan setiap klien.